bahwa penetapan tersangka atas diri pemohon untuk pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Undang-Undang ITE atas diri pemohon oleh termohon berdasarkan surat ketetapan nomor S.TAP/S3/4/1899/11 Romawi/2025/Ditreskrimum Polda Metro Jaya tentang penetapan tersangka tertanggal 7 November 2025 adalah tidak sah oleh karena telah dilakukan secara melawan hukum. Bahwa semangat penegakan hukum adalah tidak lain menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sehingga jangan sampai justru hukum digunakan untuk menginjak-injak hak asasi manusia. Oleh karena hukum pada hakikatnya dibentuk dan diadakan untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Bahwa ternyata tidak hanya penegakan hukum banyak dilakukan dengan pembelokan hukum, bahkan secara melawan hukum, abuse of power, dan tak ada jaminan bahwa hukum akan memberikan keadilan yang hakiki dan bukan hanya sekedar pencitraan dan pemenuhan pemikiran-pemikiran dari oknum para penegak hukum yang kerap kali melakukan kriminalisasi ataupun yang tidak peduli dengan keadilan bagi masyarakat, sehingga azas praduga tak bersalah telah berubah menjadi azas praduga bersalah, dan orang-orang yang diseret ke pengadilan bukan untuk diadili namun sekedar untuk dijatuhi hukuman. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang saat ini telah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tetap memuat prinsip-prinsip azas hukum, di antaranya azas legalitas, azas keseimbangan, azas praduga tidak bersalah, azas pembatasan penahanan, azas ganti rugi dan rehabilitasi, penggabungan pidana dan tuntutan ganti rugi, azas unifikasi, prinsip diferensiasi fungsional, prinsip saling koordinasi, azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, dan prinsip peradilan terbuka untuk umum. Pemuatan prinsip-prinsip hukum, the principle of law, tersebut dalam KUHP tidak lain untuk menjamin penegakan hukum dan hak asasi manusia yang telah digariskan baik dalam landasan konstitusional maupun dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan pengaturan perlindungan hak asasi manusia dalam wilayah konteks penegakan hukum ditegaskan dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bahwa KUHP yang mengakomodasi kepentingan hak asasi, garis miring privasi setiap orang, dan harus dipahami bahwa dalam setiap tindakan atau upaya paksa secara melawan hukum yang diatur KUHP dan atau HAM terhadap siapapun adalah tidak dibenarkan karena merupakan perlakuan sewenang-wenang. Dan Mahkamah Konstitusi memiliki kepekaan melalui putusan nomor 21 garis miring PU/12 Romawi garis miring 2014 atas kerap terjadinya kesewenangan terhadap diri setiap orang dimulai ketika ia ditetapkan sebagai tersangka. Oleh karena terhadap dirinya dapat dikenakan segala bentuk upaya paksa, sehingga penetapan seseorang sebagai tersangka haruslah didasari dengan paling sedikit 2 bukti permulaan. Bahwa dengan tujuan mengangkat harkat dan martabat serta nilai-nilai kemanusiaan dari pemohon selaku individu yang wajib memperoleh pembelaan atas terjadinya abuse of power yang dilakukan terhadap dirinya dan hak yang dimiliki oleh pemohon adalah bahkan sejak pemohon dipanggil untuk didengar keterangannya sebagai saksi in kasus terlapor, hak-hak pemohon sebagaimana yang telah dijamin oleh putusan NKRI nomor 21 garing PU/12 Romawi garing 2014 tanggal 28 April 2015 Jungto pasal 28D ayat 1 Jungto pasal 28I ayat 2 UUD 1945
junto Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Demikianlah disampaikan permohonan pra peradilan perkara aku dengan harapan bahwa yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, CQ, hakim yang akan memeriksa perkara permohonan pra peradilan aku berkenan untuk mengabulkannya. Dan berdasarkan uraian tersebut di atas yang diajukan oleh pemohon, maka pemohon dengan segala kerendahan hati dan demi tegaknya hukum di negara kita tercinta ini, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, CQ, hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan pra peradilan aku berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pra peradilan dari pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa penetapan tersangka atas diri pemohon untuk pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Undang-Undang ITE atas diri pemohon oleh termohon berdasarkan surat ketetapan nomor S.TAB/4/1899 11 Romawi /2025 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tentang penetapan tersangka tertanggal 7 November 2025 adalah tidak sah oleh karena telah dilakukan secara melawan hukum, yaitu dengan melanggar putusan MK nomor 21/PU/12 Romawi /2014 tanggal 28 April 2015 junto pasal 184 ayat 1 Undang-Undang 8 tahun 1981 KUHP lama. 3. Menyatakan pemohon tidak dapat didakwa dengan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah yang terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Undang-Undang ITE. 4. Menyatakan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh termohon berdasarkan sprindik nomor SP.Sidik S1.1/3147/7 Romawi /2025 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 14 Juli 2025, surat perintah penyidikan nomor SP.Sidik/94/1 Romawi /2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tertanggal 15 Januari 2026, sprindik nomor SP.Sidik/1043/3 Romawi /2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 30 Maret 2026 adalah tidak sah oleh karena telah dilakukan secara melawan hukum, yaitu dengan melanggar putusan MK nomor 21/PU/12 Romawi /2014 tanggal 28 April 2015 junto pasal 184 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP lama. 5. Menetapkan bahwa A. Sprindik nomor SP.Sidik/S1.1/3147/7 Romawi /2025 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 14 Juli 2025. B. Surat perintah penyidikan nomor SP.Sidik/94/1 Romawi /2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tertanggal 15 Januari 2026. C. Sprindik nomor SP.Sidik/1043/3 Romawi /2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 30 Maret 2026. D. Surat ketetapan nomor S.TAB/1899/11 Romawi /2025 Ditreskrimum Polda Metro Jaya
tentang penetapan tersangka tertanggal 7 November 2025 dan atau surat perintah dan atau dokumen yang telah diterbitkan oleh termohon berlandaskan dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam butir A, B, C, dan D tersebut di atas dinyatakan dibatalkan. 6. Memulihkan harkat, martabat, dan nama baik pemohon seperti keadaan semula. 5. Pasal 82 ayat 3 huruf C KUHP lama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. 7. Menyatakan turut termohon untuk tidak melanggar pasal 163 ayat 1 huruf E KUHP baru 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. 8. Menyatakan turut termohon patuh dan tunduk pada putusan aku. 9. Membebankan ongkos perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Atau apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sekyung Hakim yang menerima dan memeriksa permohonan pra peradilan perkara aku berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aku F. Bono. Hormat kami, tim kuasa hukum pemohon KRMT Roy Suryo Noto Diprojo, Kantor Hukum Tokham, Refli Harun, Yaya Satya Nagara, Ristan BP Simbolon, Erdiana, Abdul Ghafur Sangaji, Betty Nurhalisa, Soraya, Najmi Salsabila Gahara, Afandi Budi Arianto, Hilda Warokan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.